Nah, siapakah calon pengikut Dajjal? Calon pengikut Dajjal, satu, seluruh orang Yahudi satu muka bumi. Dua, seluruh orang munafik dari orang Islam. Nabi bersabda, menjelang Dajjal keluar, umat akan dibelah oleh Allah menjadi dua belahan terlebih dahulu. Menjadi dua belahan. Satu belahan fustatu iman, la nifaqa fih. Menjelang Dajjal keluar, umat akan terbelah menjadi dua belahan. Belahannya ke kanan, orang-orang beriman saja. Makin hari iman mereka semakin kuat, makin hari kemilitanan mereka dalam bersyariah, dalam beragama semakin kuat, semakin istiqomah. Itulah orang beriman, la nifaqa fih. Tidak ada kemunafikan pada mereka. Wa fustatu nifaq, la iman fih. Satu kelompok di sebelah kiri. Mereka munafik semua. Tidak ada iman di dalam dada mereka. Makin hari kekentalan munafik mereka semakin kelihatan. Tidak ada orang beriman, tidak ada keimanan dalam dada mereka. Yang ketiga adalah seluruh ahli maksiat, dosa-dosa besar. Dia tahu riba itu haram, tapi masih saja main riba. Masih saja nambah hutang dengan riba. Pergi lagi ke bank, ditawarin utang lagi, mau aja terus. Udah dinasihati oleh para ulama, stoplah, tapi dia tidak dengar, dia masih teruskan. Ini Dajjal keluar, dia menjadi pengikut Dajjal. Kalau nggak tobat sekarang, menjadi pengikut Dajjal. Awas, ini hati-hati. Yang masih terlanjur ada bank-banknya, riba-ribanya, maka tobat nasuha, tarik, kemudian alihkan kepada lembaga keuangan syariah. Begitu. Zina, dia sudah tahu zina, tapi dia mencandu dengan zina, dia hobi dengan zina, dia peturutkan nafsunya dengan zina. Dajjal keluar, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Hati-hati, Pak. Durhaka kepada kedua orang ibu bapa kandung kita, meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak mau membayarkan zakat, itu dosa besar. Melawan suami, membuka aurat, dosa besar. Dajjal keluar, khawatirkan ibu, iman ibu tidak akan selamat. Ibu termasuk yang dikhawatirkan Nabi, karena pengikut Dajjal yang terbanyak keempat adalah wanita, kata Rasul. Jadi Yahudi, munafik, pelaku dosa-dosa besar, dan yang keempat wanita. Kalau begitu dari sekarang ibu berjuanglah lebih solehah dari sebelumnya. Gitu loh Bu, berjuang lebih solehah dari sebelumnya. Ciri wanita solehah itu kata Rasulullah ada 4. 2 dalam Al-Quran, 2 dalam hadis. Ciri wanita solehah itu ada 4. 2 dalam Al-Quran, 2 dalam hadis. Yang dalam Al-Quran Bu, 1. Fassolihatu qanitat. Qanitat artinya adalah wanita ini hobi ibadah. Rajin sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Rajin menyambung wudhu, hobi baca Quran, hobi zikir pagi petang, kuat sedekahnya, tahajudnya terjaga, puasa Senin Kemisnya selagi suami masih ridho dia akan terus rawat dan jaga, rajin ibadah. Ini wanita solehah versi Al-Quran. Yang kedua, hafizah, pandai menjaga kehormatan dirinya, menjaga auratnya. Ketika suami di depannya dia jaga dirinya dari laki-laki asing, ketika suami jauh darinya dia tetap jaga dirinya dan kehormatannya dari laki-laki asing. Dan dia menjaga harta suaminya, anak-anak suaminya dan sebagainya. Yang kedua dari Al-Quran, kuat ibadah, kemudian pandai menjaga diri, menjaga harta suami, menjaga anak-anak suami. 2 dalam hadis adalah idza ra'aitaha idza amarta ata'atka. Kalau diperintahkan suami, sami'na wa ata'na. Apapun perintah suami, selama itu bukan dosa dan maksiat, dia akan patuhnya. Allah, Rasul, suami, baru orang tua. Urutannya begitu dalam syariat kita, dalam agama kita. Allah, Rasul, suami, baru orang tua setelah bersuami, ya. Kan begitu kan? Berarti taat pada suami. Selama itu bukan maksiat. Ciri wanita saleh yang keempat, idza ra'aitaha asaratka. Selalu mencari cara bagaimana bisa menyenangkan suaminya. Senangkan terus suami. Kalau suami melihat kita menyenangkan, jadi minta maaf, ibu-ibu yang merasa sudah tua, walaupun sudah tua, kan kita tetap membuat menyenangkan suami, ya Bu, ya. Senangkanlah suami. Mungkin ibu tidak bisa menjadikan keriput-keriput menjadi mudah supaya suami menjadi senang lagi sehingga ibu harus operasi plastik. Nggak kayak gitulah. Ya, sehingga ibu harus supaya kelihatan menyenangkan, ibu cukur ini, ibu kasih spidol supaya suami jadi senang. Bukan nggak gitu juga lah, ya. Dan kita ngikut saja. Kalau memang udah tua ubanan, ya udah ubanan. Nggak mungkin juga ibu kasih aspal supaya hitam. Nggak kayak gitu. Tapi ibu menyenangkan hati suami dalam hal yang apapun yang ibu bisa selama bukan dosa. Lakukan, senangkan hati suami. Kalau ibu sudah melakukan yang 4 ini, insya Allah Ta'ala ibu adalah wanita salehah. Wanita salehah, insya Allah Dajjal keluar, Allah akan jaga wanita salehah ini. Berikut Dajjal yang kelima.
Pengikut Dajjal yang kelima adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij, kelompok yang orangnya muda-muda, bersemangat, ibadahnya hebat-hebat, tetapi ilmu agamanya lemah-lemah, tidak didampingi oleh para alim ulama, mudah memurtad-murtadkan orang di luar kelompoknya, mudah mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya, dan memang dibuktikan dia mudah membunuh kesana kemari. Untuk kita, di kondisi hari ini saya lihat adalah ISIS yang ada di Irak. Untuk kita, yang mudah-mudah mengkafir-kafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Anak-anak muda bersemangat, ibadah mereka hebat-hebat, tapi menurut mereka akidah yang benar hanyalah akidah mereka. Kelompok yang benar adalah kelompok mereka. Di luar mereka itu adalah Nawasib, di luar mereka itu adalah Murji'ah yang halal darah segala macamnya. Ini adalah calon pengikut Dajjal. Mereka keluar dari agama mereka, kata Rasulullah, seperti keluarnya anak panah dari busurnya, cepat betul. Padahal jidatnya hitam-hitam, Pak, saking banyak sujud-sujudnya. Hafiz-hafiz Quran, perutnya kempes-kempes, langsing-langsing karena banyak puasa, tetapi mereka murtad karena mudah mengkafir-kafirkan orang Islam. Begitu. Calon pengikut Dajjal yang ketujuh adalah kaum para pelaku ahli bid'ah akadiyah. Bid'ah akadiyah seperti Syiah, itu bid'ah akadiyah. Bid'ahnya di bidang akidah. Orang yang kayak gini Dajjal keluar menjadi pengikut Dajjal mereka. Syiah. Dia termasuk Mu'tazilah. Dia termasuk orang-orang yang mempunyai keyakinan liberalisme, sekularisme, pluralisme, atau semacam menama-namakan Indonesia dengan sebutan Islam Nusantara segala macamnya. Ini banyak yang bidah-bidah dibuat di situ, Pak. Na'udzubillah. Bukan begitu. Ajaran Islam bukan begitu. Ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan kotak-kotakan Islam untuk satu kota, untuk satu negara. Islam itu seluruh alam. Bukan Islam yang dijinak-jinakkan lalu ditunduk dengan kebiasaan orang tempatan. Kata Rasulullah, kebiasaan jahiliyah yang sesuai dengan Islam kami kokohkan. Kebiasaan jahiliyah tidak sesuai dengan Islam kami campakkan, kami singkirkan. Harusnya begitu. Bukan Islam yang dijinak-jinakkan lalu dibuat Islam baru. Kalian dimaksud adalah Islam seperti versi Rasulullah. Mana yang cocok dengan Islam kami kokohkan. Itu Islam Nusantara. Yes, ini mah buah banget. Saya juga Islam Nusantara. Budaya jahiliyah, budaya syirik di Indonesia yang biasa dilakukan turun-temurun, lalu Islam yang masuk harus menyatu dan berbaur dengan sana, itulah Islam Nusantara. Maka ini jelas bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, para pelaku, para pencetus, para pengikut ini, Dajjal keluar, mereka akan menjadi para pengikutnya Dajjal. Yang kedelapan, innalillah ini. Yang kedelapan ini juga, Pak, mirip dengan persiapan yang sudah dibuat di dunia. Yang kedelapan adalah para pelaku seks menyimpang, LGBT. Sekarang di mana-mana negara seluruh dunia sedang dipersiapkan calon-calon pengikut Dajjal sebanyak-banyaknya dalam program mensosialisasikan LGBT agar diterima di seluruh dunia. Di DPR kita, Pak, perjuangan Allah bagaimana mensahkan dan menggolkan undang-undang untuk membela dan melindungi LGBT. Ngeri, Pak. Untung masih banyak orang yang kuat imannya di DPR sana, Pak. Masih ada perjuangan yang luar biasa. Padahal ratusan miliar dana digelontorkan untuk mensukseskan LGBT di Indonesia. Sedangkan belum digelontorkan saja, belum lagi disahkan saja, sudah banyak wabah LGBT ini merambah ke seluruh anak-anak negeri kita nih, dari Sabang sampai Merauke. Apalagi kalau sudah disahkan, ngeri, Pak. Dan ini persiapan memperbanyak calon pengikut Dajjal, memperbanyak calon pengikut Dajjal. Oke, hati-hati dulu. Banyak anak-anak kita sekarang bahkan LGBT ini juga sudah mulai masuk ke pondok-pondok pesantren. Hari ini dia mangsa, besok dia menjadi pelaku. Hari ini dia korban, besok dia akan menjadi pelaku. Saking bahayanya LGBT ini. Dan LGBT sangat gencar di Indonesia dan seluruh dunia. Sekarang perkawinan secara terbuka, bahkan perkawinan sejenis dilindungi undang-undang, bahkan dibuat juga di gereja, sudah dibuat. Masya Allah. Kemarin ini baru-baru saja memalukan. Di Mekah terjadi. Langsung diobrak-abrik oleh polisi Arab Saudi, Pak. Di Mekah ketahuan ada pernikahan sejenis. Alhamdulillah cepat ketahuan, lalu diobrak-abrik, sedang ada pesta. Di tempat tertutup. Tapi orang-orang LGBT semuanya. Itu di Mekah aja ada. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman.